anugerah, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kita baru saja melewati beberapa hari, dan semuanya ini karena Tuhan yang menolong kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus. Biar tiap-tiap anak-anak ketebusan Tuhan, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus, di tempat dimanapun mereka berada, biar hari ini ada puji-pujian, kemuliaan bagi nama Yesus. Karena tidak ada nama yang lain yang memberikan keselamatan, jaminan kehidupan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biar sukacita, Roh Kudus, sukacita, sejahtera Allah, kasih Allah melimpah atas kami dalam memberikan puji-pujian kami kepadamu. Juga kami rindu rahasia firman-Mu dibukakan bagi kami, biar kami semakin mengerti akan maksud-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di tempat ini, berkatilah semua jemaat yang mengikuti, tiap ibu bapak kekasih Tuhan dimanapun berada mengikuti siaran online ini. Tuhan berkati, kami alaskan semuanya, hanya kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biar sukacita Allah dalam kehidupan tiap-tiap kita, karena hari-hari ini hari-hari biar gerakan Allah itu nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan bahwa inilah saatnya gerakan Allah terjadi, dan Allah sendiri akan membangunkan Sion. Sion adalah anak-anak ketebusan Tuhan. Kita teruskan, Tuhan sendiri
Bapak, saatnya untuk kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kita mau baca dalam Kisah Rasul pasal 1 tanggal 21 yang telah lewat. Kita memperingati tentang Yesus naik ke sorga. Peristiwa ini amat penting bagi kehidupan tiap kita. Untuk itu saya mau baca kembali Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 mulai sampai ayat 11. Yesus terangkat ke surga, itu perikopnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali." Kita garis bawahi kata-kata ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Hari Kamis tanggal 21 kemarin, kalau ada ibu bapak yang ikutin siaran online ini, maka sudah bisa menangkap, ya, sudah bisa menyimak, memahami lebih lagi tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke surga. Buat kita yang ada di generasi masa sekarang, saya mau katakan, bangkitkanlah satu kebanggaan dalam dirimu. Bangkitkanlah rasa memiliki Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang lebih dari semua yang pernah Anda tahu. Entahkah Anda membaca buku, entahkah Anda mendengarkan kata-kata orang lain, atau apa saja yang orang menunjukkan ada master-master atau tokoh-tokoh yang terkemuka. Tapi saya mau katakan, Yesus itu lebih dari semuanya. Kebanggaan ini kita harus punyai dalam hidup kita. Karena tidak ada yang seperti Yesus. Dia yang menyatakan kebenaran, lalu dia melewati proses kematian daging, kematian manusia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 katakan bahwa kematiannya itu kematian dalam keadaan kemanusiaan. Karena dia punya zat ilahi, sehingga itu ada kehidupan. Tapi kematian dia, kematian secara kemanusiaannya. Karena dia adalah anak manusia. Tapi kita melihat bahwa Yesus yang mati ini bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kembali ditulis 40 hari lamanya dia berada. Sesudah itu baru ia naik. Jadi tidak ada yang seperti Yesus. Sehingga ini harus menjadi satu kebanggaan, melebihi siapapun yang pernah kita tahu di dunia ini. Rasa bangga ini juga akan membangun iman, akan membangun pengharapan kepada Tuhan.
Karena Yesus yang naik ke sorga, dia tidak tinggal diam di sorga. Tapi saya katakan sejak naiknya ke sorga 2000 tahun yang lalu, ia punya proyek besar. Proyek besar yaitu dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 dia katakan, aku membangun rumah bagi kamu. Aku sediakan tempat buat kamu. Jadi ini proyek besar. Bayangkan sudah 2000 tahun lamanya proyek raksasa ini dilakukan. Untuk siapakah? Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapapun yang berdatang kepada Bapa harus melalui aku. Untuk sampai ke tempat yang telah Yesus sediakan selama 2000 tahun ini, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berharap ibu bapak, bahkan siapapun yang mengikuti siaran ini, biarlah engkau punya rasa syukur karena yang engkau percayai yaitu Yesus Kristus. Dia tidak mati dan ada dalam kubur, tapi dia sekarang ada di sorga. Kita berikan dulu kemuliaan, tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Nah, rasa bangga ini membangkitkan kita menjadi orang yang tidak perlu terlalu takut dengan keadaan dunia ini. Tidak perlu terlalu khawatir. Karena dia berkata, aku akan datang kembali. Bukan yang lain yang datang. Yang datang adalah yang Anda percaya, yang Anda imani. Itulah Yesus Kristus. Nah, kedatangannya ini menjadi satu pertanyaan di bacaan kita. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Murid-murid tidak puas. Mereka terus bertanya. Kalau kita pindah dalam Matius 24, murid-murid juga pernah bertanya, Yesus, apakah tanda kedatanganmu? Matius 24, saya pinjam dulu bagian ini. Berkata pada ayat 1 sampai ayat 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Cukup dulu. Jadi ini merupakan lanjutan. Kalau Kisah Rasul 1, sebelum dia naik ke surga, Matius 24 ini percakapan tersendiri antara Yesus dengan murid-muridnya. Karena Yesus berkata bahwa dia akan menjalani kematian. 3 hari kemudian dia akan bangkit, lalu naik ke surga. Jadi murid-murid bertanya tentang peristiwa kedatangan. Jadi kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, ini merupakan lanjutan dari pertanyaan murid-murid. Sepertinya berita kedatangan Yesus atau sebelum kedatangannya menjadi satu berita yang paling penting dalam kehidupan semua manusia dari abad ke abad sampai dengan sekarang. Ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Benny. Dia berkata kemarin dia ada di dapur, tiba-tiba dia gemetar. Dan ketika dia gemetar, Roh Tuhan tidak bicara bahwa dia tentang mujizat. Dia seorang yang dipakai Tuhan dalam mujizat, dalam tanda-tanda heran. Tapi kemarin hari itu dia katakan bahwa ada hal yang lain. Dan dia berkata, sepertinya Tuhan mau mempersingkat waktu kedatangannya. Sepertinya Tuhan mau mempersingkat waktu. Kalau saya mengajak ibu bapak melihat dasar-dasar firman Tuhan tentang sebelum kedatangan Yesus, maka itu tentunya ditunjukkan dengan peristiwa.
Kemarin juga ada berita di Kompas, ya, berita dari Badan Meteorologi untuk mengatakan bahwa beberapa kota di Indonesia, ada 4 kota, saya tidak baca terus itu berita, tapi saya ambil garis-garis penting, mengatakan bahwa akan terjadi satu malapetaka, satu bencana yang besar-besaran di Indonesia dalam waktu dekat ini. Kalau negara-negara lain tanda-tanda ini sudah terjadi, juga di negara kita ada banyak kejadian, peristiwa-peristiwa alam yang memakan banyak korban. Ya. Dan kalau MKG lagi memberitakan tentang kejadian yang akan terjadi nanti, maka ini semuanya tanda-tanda sebelum Yesus datang kembali. Kita harus ingat kembali, saya ada bawa gambar peta zaman di sini. Ibu Bapak bisa melihat gambar peta zaman di sini. Ya. Ini gambar peta zaman yang kami dengan orang tua almarhum ayah saya, dan ada 2 lagi hamba Tuhan, yaitu pendeta Yan Momoruntu sudah almarhum, juga pendeta Thomas Baker. 3 hamba Tuhan ini pada tahun 60-an, dan saya juga ada menjadi saksi mengikuti bagaimana Roh Kudus menyatakan karunia Roh dalam pelajaran-pelajaran akhir zaman, sehingga papa saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menggambar. Ini gambar peta zaman. Ada bagian atas, kalau kita lihat di situ ada kolom-kolom, ada 14 kolom. Ya, 14 kolom tambah 3 kolom lagi berarti ada 17 kolom. Dimulai dari, kalau saya coba tunjukkan, dimulai dari Kejadian 1. Ini masa Allah menjadikan langit dan bumi. Lalu Kejadian 1 ayat 2, kegelapan terjadi dan bumi dalam keadaan kacau balau. Itu terjemahan yang lama. Itu menunjukkan bahwa Lucifer, iblis, ditolak sehingga dia jatuh. Sehingga pada waktu masa Kejadian 7 hari, masa penciptaan 7 hari itu, kita melihat Allah menjadikan hari pertama sampai pada hari yang ke-6 Allah jadikan manusia, ya. Dan hari ke-7 Allah itu beristirahat. Kejadian pasal 2 ayat 1, hari ke-7 itu Allah beristirahat. Kehidupan Adam dan Hawa pada waktu itu belum dalam dosa, belum jatuh dalam kesalahan, sehingga umur manusia Adam dan Hawa belum dapat dihitung pada waktu itu, tanpa ada batas umur, karena belum ada dosa. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar di sini, jatuh dalam dosa, maka umur Adam, umur manusia mulai dibatasi. Adam hanya mencapai 930 tahun. Ini ada 14 kolom sampai disalib, diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai ayat 5. Sebab hari ke-10 domba Paskah itu disimpan. Hari ke-10 domba Paskah disimpan sampai 4 hari. Jadi kita hitung ini 7 tambah 3, 10, domba itu disimpan. Lalu 1, 2, 3, 4 baru salib Yesus sebagai korban Paskah yang dikorbankan. Sesudah korban salib, sesudah Yesus naik ke sorga, ada 2000 tahun. Yang tadi saya singgung, sejak keangkatannya ke surga itu ada waktu 2000 tahun. Kita sebut di sini dalam zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus di sini itu ada gambarnya itu. Zaman Roh Kudus, ada Bapa, ada Putra, ada Roh. Masuk di zaman Roh Kudus. Bulatan yang ketiga, zaman Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke sorga sudah 2000 tahun lamanya. Ini yang perlu kita ingat dulu. Dan tanda-tanda untuk kedatangannya
sesuai dengan kata-kata malaikat dalam Kisah Rasul 1 tadi ayat 9 dan 10, 11. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus akan datang. Tetapi sebelum kedatangannya, tanda-tanda harus terjadi. Dalam buku Wahyu pasal 6, di sini ada, saya gambarkan, ada materai pertama, ada materai kedua, ada materai ketiga, ada materai keempat. Di dalam melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kita sudah bisa melihat, kalau ibu bapak membaca baik-baik buku Wahyu pasal 6, maka pada ayat 1-2 itu bicara tentang seekor kuda putih yang keluar. Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4, seekor kuda merah yang keluar. Lalu yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6 dari buku Wahyu pasal 6, itu ada kuda hitam yang keluar. Kuda hitam yang keluar ini, penunggangnya itu dia memegang sebuah neraca, sebuah timbangan. Di sini akan menunjukkan keadaan ujian berat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ujian iman terjadi secara luar biasa. Juga terjadi ujian badani. Karena di situ ada menyebut 1 cupak gandum sedinar harganya. Dan 3 cupak jelai sedinar harganya. Ini menunjukkan gandum itu bicara tentang arti rohani. Ada masa kelaparan, kesukaran rohani yang akan terjadi secara luar biasa. Sekarang jangan jauh-jauh. Baru karena virus corona saja, kita sudah sulit untuk bisa bersekutu seperti yang firman Tuhan kehendaki, supaya kita berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Sudah mulai terjadi keadaan yang sulit. Ini menunjukkan akan terjadi nanti satu kelaparan rohani. Kitab Amos pasal 8 ayat 12 bilang, orang bukan lagi lapar akan makanan, minuman, jasmani, tapi lapar akan berita firman. Sehingga kalau diperhatikan Wahyu 6 ayat 5 dan ayat 6, bicara tentang kuda hitam dan si penunggang yang memegang neraca timbangan, maka ini menunjukkan bahwa ada ujian berat bagi orang yang percaya kepada Yesus. Sudah beberapa tahun yang lalu kita melihat ujian berat, benar-benar latihan iman yang ditunjukkan oleh orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan sampai titik darah yang terakhir, mereka mempertahankan imannya. Dalam arti mati syahid, martir Allah, tidak menyangkal dalam nama Yesus. Lalu kalau diperhatikan pada ayat 6 dari Wahyu pasal 6 itu, dikatakan lagi bahwa tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini minyak dan anggur, ini bicara tentang orang-orang yang nanti akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau tadi gandum dan jelai itu menunjukkan ada kelaparan yang luar biasa, kelaparan rohani, juga keadaan kesukaran ekonomi yang akan terjadi begitu berat. Tetapi orang-orang yang digambarkan sebagai minyak dan anggur itu akan dipelihara. Jadi kalau kita perhatikan materai yang ketiga dalam buku Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, ini sedang menunjukkan, mengarah kepada persiapan satu gereja yang tadi digambarkan minyak dan air anggur. Gereja yang dipelihara oleh Tuhan, jauh dari mata si ular. Coba buka sebentar Wahyu pasal 12. Dikatakan Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun. Ini diambil dalam perhitungan hari-hari tahun Yahudi. Tahun Yahudi Israel
1 tahun hanya 360 hari. Jadi 3,5 tahun berjumlah 1260 hari. Gereja yang sedang dipersiapkan menjadi gereja minyak dan anggur, itu gereja akan dipelihara oleh Tuhan. Berarti di materi ketiga ini, sementara kita lihat ada kesusahan ekonomi sedang terjadi, belum lagi ada banyak bencana-bencana yang terjadi, di mana-mana tempat ada peperangan yang terjadi, keadaan kacau balau di dunia ini terus terjadi. Materi ketiga ini mulai masuk dalam mempersiapkan orang-orang kudus masuk. Tapi itu belum berarti bahwa penyingkiran segera terjadi, belum. Karena kita masih di materi ketiga. Saya pindah dalam gambar peta ini, ada materi keempat. Pada materi keempat ini kita akan mendekat masuk kepada masa penyempurnaan gereja di sini. Jadi materi keempat ini akan masuk pada penyempurnaan gereja, di mana selama 3,5 tahun nanti, umat ketebusan Tuhan akan benar-benar dibawa dalam satu pemulihan. Pemulihan. Kalau belum terjadi pemulihan, Yesus belum akan datang. Roh kita perlu dipulihkan, jiwa kita juga perlu dipulihkan, tubuh jasmani ini juga perlu dipulihkan. Bukan cuma roh saja yang dipulihkan. 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ yang menjelaskan semoga Allah akan mengkuduskan roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata seperti itu. Kenapa roh ini perlu dipulihkan? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Alkitab dimulai dengan roh, bukan dengan tubuh. Dimulai dengan roh. Jadi roh kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jiwa kita, otak pikiran kita yang menjadi pusat dari semua aktivitas ada di otak pikiran ini, itu juga dipulihkan. Dan tubuh jasmani ini, karena kalau tubuh jasmani ini tidak dipulihkan, kita tidak akan bisa pada keangkatan. Lihat dulu sebentar Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Semoga Allah, Filipi 3 ayat 21, iya, yang akan mengubah tubuh kita hina ini, tubuh pendosa. Karena tubuh ini mereknya dari bumi, dari tanah. Tubuh ini punya hubungan dengan dosa. Apalagi ditambah dengan jiwa pikiran yang sudah dikotorin juga oleh pekerjaan si jahat iblis. Ini bisa menyatu, bisa menggerakkan tubuh sehingga tubuh dalam dosa. Sebab itu tulisan Filipi 3 ayat 21, tubuh yang hina ini mesti diubah. Mesti diubah menurut kuasanya. Kita diubah dengan tubuh yang serupa dengan tubuhnya Kristus yang mati dalam keadaan tubuh manusia, lalu dia hidup dengan tubuh kemuliaan menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya masih ingat satu ayat dalam 1 Korintus 15 lagi, ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan bahwa saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa, bicara tubuh ini binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, ini tubuh, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Cukup. Jadi ayat-ayat firman ini boleh memberikan kita satu pengertian bahwa kita akan masuk di materi keempat ini, yang ada masa 3,5 tahun kemudian, satu masa penyempurnaan gereja. Tubuh kita ini, tubuh yang jasmani, yang alamiah ini,
tubuh dosa yang telah ditebus oleh darah Yesus ini perlu diubah. Perlu diubah tubuh kita ini. Kita tidak akan pakai tubuh yang seperti ini, karena ini tubuh yang syarat dengan dosa. Ya, tubuh yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesalahan. Tapi karena kasih Tuhan saja, Ia mau memulihkan kita. Kita pindah Kisah 3 ayat 21. Bagaimana perkataan Kisah Rasul 3 ayat 21 mau mengingatkan kita, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini pemulihan yang tadi saya katakan secara roh dari firman, secara jiwa, secara tubuh, keadaan kita betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Seperti yang difirmankan Allah dengan peraturan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sejak dahulu nabi-nabi sudah berjuang. Mereka berpikir bahwa nubuatan Alkitab terjadi waktu itu. Wah, Yesus mau datang. Ternyata belum. Kenapa belum? Ya, karena masa penyempurnaan ini perlu. Sebelum ada pemulihan, ada penyempurnaan roh, jiwa, dan tubuh, Yesus tidak akan datang. Kisah Rasul 3 ayat 21 ini bagian yang sangat kuat. Kita berterima kasih bahwa kita dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan, supaya kita mendapat jaminan keselamatan. Kenapa kita mesti dipulihkan? Secara roh, jiwa, dan tubuh. Karena kita akan diangkat dalam masa penyingkiran. Sebelum Yesus datang, ada masa penyingkiran dulu. Pada gambar peta di sini, saya gambarkan di sini, ada materai ke-6 di sini. Ini masa pengangkatan. Gereja mempelai Tuhan itu diangkat, disingkirkan, supaya tidak masuk 3,5 tahun kedua masa antikris. Baru Yesus datang. Yesus datang resmi injak kaki di Bukit Zaitun di Israel nanti. Tapi sebelum Yesus datang, pemulihan ini perlu terjadi supaya kita diangkat oleh Tuhan. Wahyu 12 ayat 6 katakan, Wahyu 12 ayat 6 katakan, kita akan diberi, ya, kita baca ulang. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Artinya 3,5 tahun yang kedua dari masa antikris. Gereja diangkat dulu di sini, baru terjadi 1260 hari atau 3,5 tahun yang kedua. Ayat 14-nya dari Wahyu 12, ayat 14-nya untuk kita jelas. Kepada perempuan itu, gambaran gereja Tuhan, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular, jauh dari masa antikris, 3,5 tahun. Selama 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, dan setengah masa, berarti 3,5 tahun. Haleluya. Ini yang terjadi sebelum Yesus datang. Harus ada pengangkatan dulu. Gereja mempelai yang tadi dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 5-6, minyak sakramen itu dan anggur akan dipelihara. Itu bicara gereja mempelai. Kalau kita memperdalam lagi, baik-baik membaca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3, maka akan ketemu di sana, dimateraikan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. 4 malaikat akan turun. Lalu ayat yang kedua katakan dari Wahyu, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merasakan bumi dan laut. Jadi ini yang terjadi, pemateraian Allah dulu bagi gereja mempelai Tuhan. Yang jadi masalah sekarang, sudah sampai di manakah posisi iman kita? Adakah kita rindu
tentang hari pengangkatan gereja. Adakah kita rindu akan hari kedatangan Tuhan? Kalau rindu akan hari kedatangan Tuhan, kita masuk dulu masa antikris. Tapi kalau rindu hari pengangkatan, kita akan bertemu di awan-awan. Karena 2 Petrus 3 ayat 10 ada mengatakan demikian. Dia datang sebagai pencuri. Ini menunjukkan 2 Petrus 3 ayat 10 bahwa tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi masa pengangkatan gereja ini menunjukkan satu masa kedatangan Yesus yang secara rahasia. Dia hanya datang di awan-awan, tidak injak kaki ke Bukit Zaitun. Dia harus berada di sana. Kata buku Daniel pasal 12 sampai 1335 hari. Kalau koreksi buku Daniel pasal 12, di sana ditunjukkan dalam buku Daniel pasalnya yang ke-12 bahwa berbahagialah orang yang sampai kepada 1335 hari. Apa yang Daniel sedang tunjukkan di sini? Ya, apa yang Daniel sedang tunjukkan dalam buku Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata begini: berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Jadi Daniel sudah menubuatkan rahasia firman akhir zaman. Akan ada satu masa 1260 hari, seperti tadi kita baca Wahyu. Lalu ditambah Daniel bahwa 1335 hari. Ternyata ada 75 hari yang harus ditambahkan dalam 1260 hari. Tambah 75 hari, maka jumlahnya 1335 hari. Berbahagialah mereka yang sampai. Jadi orang-orang yang terangkat itu nanti yang masuk. Apa yang terjadi selama 75 hari dalam pernyataan roh kepada ketiga hamba Allah yang sudah almarhum pada tahun 67 di kota Makassar, dalam doa puasa 7 hari lamanya. Dan saya menyaksikan bagaimana saya mencatat ketika Roh Kudus memberikan satu ilham membukakan rahasia ini. Dikatakan di sana bahwa 75 hari itu adalah pesta perkawinan anak domba Allah. Jadi ada satu pesta yang sangat meriah. Sebab itu kalau kita bicara kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, seperti Kisah Rasul pasal 1 katakan, ketika murid-murid bertanya, apakah tanda kedatanganmu? Peristiwa-peristiwa ini, buku Wahyu pasal 6 mesti tergenapi. Dalam memahami buku Wahyu tidak per pasal, tapi saling mengisi dari pasal awal, juga pasal tengah dan pasal akhir. Kalau kita melihat di pasal 7, dia terselip. Karena Wahyu pasal 6 hanya 6 materai yang dibukakan. Tapi pasal 7 pemateraian orang-orang. Lalu pasal 8 ayat 1-2 baru masuk materai yang ke-7. Jadi tidak mudah untuk memahami buku Wahyu ini. Perlu pemahaman. Saya berharap ibu bapak yang ikuti siaran ini bisa memfoto ini, lalu bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang rahasia peta zaman. Karena Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Seperti yang hambanya pendeta Benihin katakan, dia mungkin bisa mempersingkat waktu, bisa saja. Tuhan juga bisa memperpanjang waktu, bisa saja. Karena kalau kita baca Matius 24, dia akan mempersingkat waktu karena orang-orang pilihan. Tapi 2 Petrus 3 katakan ayat 9 dan ayat 15, kalau Tuhan menambah waktu, karena ia masih mengharapkan banyak orang yang bertobat, supaya belajar hidup yang benar, mencari hadirat Tuhan. Biarlah hari-hari ini saya mau ajak, di samping kita merasa bangga bahwa Yesus yang naik,
Dia hidup, dia berkuasa, punya segala kuasa, dan berjanji akan datang kembali. Tapi sebelum datang pada kali yang kedua, ada tanda-tanda peristiwa yang akan terjadi supaya kita selamat masuk bagian dari rencana Allah yang agung ini. Marilah kita mau lebih bersungguh-sungguh. Pendeta Belihin katakan dalam 4 bulan dia bisa menyelesaikan 1 Alkitab ini. Bayangkan 4 bulan dia bisa habiskan membaca Alkitab. Sehingga saya mau katakan bahwa hari-hari ini anak Tuhan harus lebih banyak datang di kaki Tuhan, lebih banyak merendahkan diri, lebih banyak mencari Tuhan. Soal berkat Tuhan pasti, karena Tuhan berjanji dia akan pelihara kita. Kalau kita juga sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari dalam satu kerinduan, haus, lapar akan Tuhan, suka bersekutu, suka berdoa, maka lihat mujizat berkat Tuhan pasti terjadi. Kiranya dengan nasihat firman Tuhan memperingati kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa sebelum kedatangannya dan kedatangannya yang kedua kali, kiranya ini menolong kita untuk mari kita mau lebih teguh dalam Tuhan, punya iman yang besar, pengharapan yang besar, dan mengasihi Tuhan lebih lagi, supaya kita selalu ada di dalam Tuhan. Satu pujian yang kita menyanyikan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya.
anak-anak yang Engkau tetapkan masuk dalam rancangan pemeliharaan, perlindungan, seperti terdapat dalam Wahyu 3 ayat 10 kepada jemaat Philadelphia. Karena jemaat ini menuruti firman, tidak menyangkal nama Yesus, tetap teguh kendati pun diproses dengan berbagai persoalan. Maka Engkau berkata dalam Wahyu 3 ayat 10, Aku akan pelihara engkau di masa hari kesusahan dunia, di masa antikris. Dunia mengalami masa yang paling berat, tapi jemaat yang terpelihara, jemaat yang dilindungi, jemaat yang mendapat rencana Allah akan dipelihara. Tuhan, terima kasih bahwa kami untuk selalu rindu kepadamu, bahwa kami selalu berdoa, merendahkan diri, banyak penyembahan pujian kepadamu, banyak membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah hari-hari yang masih kami lewati, Tuhan, mampukan kami Tuhan, nolong kami Tuhan, gairahkan kami untuk selalu bersekutu, untuk selalu baca firman-Mu. Lalu kami juga bisa berdoa syafaat bagi banyak orang yang belum mendapat jaminan keselamatan. Kami berdoa supaya banyak orang bertobat, percaya, terima Yesus dalam pengakuan iman. Karena tidak ada yang lain juru selamat yang memberikan jaminan surga, hanya Yesus Kristus. Kami berdoa buat usaha dan tindakan pemerintah melalui tim-tim medis, para perawat, kedokteran yang saat ini sedang melayani di barisan depan menghadapi orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan, memperlengkapi mereka, berikan kesabaran, berikan sukacita, berikan kasih Allah yang menguatkan mereka. Dan kami berdoa, kalau di antara orang-orang yang kena secara positif virus corona, mungkin mereka belum percaya kepada Yesus. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa. Selagi masih bernapas kami berdoa, biarlah doa kami berkenan kepada-Mu Bapa. Kami berdoa Bapak Presiden Jokowi, tambah-tambahkan hikmat kepadanya, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan dalam segala tindakan yang dia ambil untuk bangsa yang besar ini. Ada 270 juta jiwa. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet, Kapolri, kepolisian dengan jajarannya hamba berdoa, ABRI TNI dengan jajarannya hamba berdoa. Minta Roh Kudus menolong semuanya, minta Roh Allah menolong semuanya. Pemerintahan di pusat sampai daerah, tolong bangsa kami Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang takut akan Engkau, belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar kepadamu, supaya kami selamat. Selamatkanlah sanak saudara kami yang jauh, anggota keluarga kami yang jauh. Kami berdoa, biarlah hari-hari ini Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan pelihara semuanya, sehingga semuanya merasakan pertolongan-Mu saja Bapa. Mohon ampun dari salah dan dosa, mohon ampun ya Tuhan. Kasihan anugerah Allah saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang kami ikuti acara ini, dimanapun berada mengikuti siaran langsung ini, Tuhan memberkati kami semuanya. Rumah ini terbuka juga untuk melayani dan pekerjaan-Mu. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, rumah tangga, keluarga dalam lindungan Tuhan. Ada percikan darah Yesus memelihara. Kehidupan ini diberkati oleh Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan, bahkan jaminan keselamatan. Berdoa bagi semua jemaat juga di tempat rumah masing-masing. Janji berkat Allah, darah Yesus membungkus keberadaan jemaat Tuhan. Penghidupan mereka diberkati. Tuhan cukupkan, Tuhan mengadakan. Tidak akan berkekurangan orang yang berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan doa syukur kami. Pujian syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Engkau yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Biar gerakan Allah dan Tuhan membangun Sion pada masa ini, lalu
kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan, berarti keselamatan yang Engkau berikan. Kami mau terima berkat-Mu, karena orang yang beribadah roti makanan diberkati, orang yang beribadah air minum diberkati, orang yang beribadah penyakit virus corona dibatalkan dalam nama Yesus, dan janji Tuhan terjadi. Kami terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Allah Bapa serta Roh Kudus penghibur dan penolong itu, dalam sukacita kasih Allah mengawali perjalanan kehidupan ini sekarang dan sampai hari pengangkatan gereja, bahkan Tuhan datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semuanya, sampai berjumpa lagi. Bahwa Tuhan juga